우리는 제주항공 사고 피해 유족들입니다. 지금 가장 중요한 것은 피해자들의 마지막인 존엄과 대우를 받아야 한다는 점입니다. 그러나 현재 피해자들의 유해가 방치되어 있습니다. 경락고 바닥에 널브러져 있습니다. 저희가 합동 분향소가 두 군데로 나눠진다고 말씀하셔서 그래서 오늘은 오전은 정부 당국과 냉동 차량과 냉동고를 지원하기로 하고 유해가 부패되고 훼손되는 것을 막아주기로 했습니다. 그러나 아직까지도 피해자의 유해가 경락고에 방치되어 있고 약속했던 냉동 시설은 아직까지도 설치가 완료되지 않고 있습니다. 그동안 시체는 훼손되고 부패되고 있을 겁니다. 피해자의 마지막 존엄이령이 심각하게 훼손되고 있는 부분입니다. 이 부분은 당국에서 약속을 지켜주지 않고 있기 때문에 강력하게 비판하는 바입니다. Saudara, sebuah altar peringatan untuk para korban kecelakaan pesawat Jeju Air didirikan tepatnya di Muan Sport Park di Kabupaten Muan, Barat Daya, Korea Selatan. Altar peringatan tragedi Jeju Air didirikan di Kabupaten Muan, Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan pada Senin waktu setempat. Warga, pihak maskapai dan juga keluarga korban meletakkan bunga dan mengheningkan cipta sebagai penghormatan di depan altar untuk mendoakan para korban. Setidaknya sebanyak 179 orang tewas dalam kejadian ini. Penjabat pemimpin Korea Selatan Choi Sang-mok termaksud di antara pelayat yang memberikan penghormatan di pusat peringatan di Muan kepada para korban kebakaran pesawat yang menewaskan 179 dari 181 penumpang. Choi meletakkan setangkai mawar putih, sebuah isyarat tradisional di pemakaman Korea, dan membungkuk di altar. Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Woo Won-sik juga memberikan penghormatan kepada para korban. Para pejabat Korea Selatan sedang berjuang untuk menentukan penyebab jatuhnya pesawat mematikan tersebut, dan negara tersebut merasa sedih, terkejut, dan malu atas bencana penerbangan terburuk di negara tersebut dalam beberapa dekade. Kecelakaan tersebut menandai bencana udara terburuk di negara ini dalam beberapa dekade setelah 66 orang tewas dalam kecelakaan pesawat pada tahun 1993. Hanya 2 anggota awak dari 181 orang di dalam penerbangan Jeju Air yang selamat ketika jet penumpang tersebut jatuh di bandara di Kabupaten Muan, Barat Daya, Korea Selatan pada hari Minggu. Topik lain, saudara, kota London di Inggris tengah bersiap untuk sejumlah perayaan tahun baru, salah satunya dengan pertunjukan kembang api di pusat kota London. Para teknisi tengah menyiapkan lebih dari 12.000 kembang api di depan salah satu lambang kota London yang terkenal, yakni London Eye. Pertunjukan kembang api ini akan ditampilkan pada momen pergantian tahun nanti. Belasan ribu kembang api ini akan dilayarkan di atas perahu tongkang hingga posisinya tepat berada di depan London Eye. Berbagai pertunjukan kembang api tengah dipersiapkan di sejumlah negara untuk merayakan momen pergantian tahun, di mana orang-orang akan berkumpul pada tengah malam. Saudara, industri kopi di Kolombia telah pulih sepenuhnya baik dalam volume produksi maupun ekspor.
Hal ini berkat sinar matahari yang melimpah di tahun ini. Selama 3 tahun terakhir, hasil biji kopi di Kolombia terus menurun karena efek fenomena La Nina. Namun tahun ini, perkebunan kopi di pinggiran Bogota melihat lahan 6,5 hektar biji kopi Arabica tumbuh dengan proyeksi panen yang melimpah di tahun depan. Colombia este año viene recuperando sus volúmenes de café producidos. Acabamos de registrar 13.4 millones de sacos de café en los últimos 12 meses del año. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un 21% más de producción que el mismo periodo del año anterior. Tahun 2024, harga biji kopi melonjak ke level tertinggi dalam 50 tahun terakhir. Hal ini karena penurunan hasil panen di 2 produsen kopi teratas dunia, yakni Brazil dan Vietnam. Perubahan iklim dan kekeringan mempengaruhi panen kopi di 2 negara itu, sehingga permintaan ekspor biji kopi Kolombia meningkat. The production for this year increased close to 20% last 2023 because the weather is better and the floration time it's very good and the production increased a lot. The price this year start close to 1.5 million the size of the bag we sell and increase close to 40%. Now the price is very good for the producers and we have more money in this moment for the same quantity of coffee we can sell. Meskipun hasil dan pasokan kopi Kolombia naik signifikan, menurut para ahli kopi itu tidak akan sepenuhnya mengimbangi kesenjangan harga akibat berkurangnya produksi di Brazil dan Vietnam. Diperkirakan harga biji kopi di pasar internasional tahun depan akan tetap berada di level yang tinggi. Saudara, sebuah pesawat milik Air Canada Express melakukan pendaratan darurat di Bandara Halifax, Stanfield setelah roda pesawat mengalami masalah. Juru bicara Bandara Halifax menyatakan Sabtu malam waktu setempat pilot Air Canada Express yang terbang dari Newfoundland melapor ke kontrol lalu lintas udara mengalami masalah pada roda pendaratan dan memberi sinyal akan mendarat darurat. Tak ada korban jiwa maupun terluka dalam insiden ini dan seluruh penumpang dipindahkan dari pesawat yang berhenti di tengah landasan menggunakan bus bandara. Seluruh jadwal penerbangan dihentikan sementara akibat insiden ini. Informasi selanjutnya, saudara, sejumlah awak kapal berhasil diselamatkan dari takbut atau kapal tunda yang bertabrakan dengan sebuah kapal tanker di Sungai Mississippi hari Minggu waktu setempat. Kepolisian St. Charles mengatakan menerima laporan tentang tabrakan kedua kapal dan langsung melakukan upaya penyelamatan awak kapal. Semua awak kapal dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan. Sementara petugas memantau lokasi tabrakan untuk mencari potensi kebocoran minyak dari kapal tanker. Informasi selanjutnya, saudara, badai tornado menerjang negara bagian Texas dan Mississippi, Amerika Serikat. 2 orang tewas dan 6 lainnya terluka. Badai tornado disertai hujan es menerjang sejumlah wilayah di negara bagian Texas dan Mississippi, Amerika Serikat pada hari Minggu waktu setempat. Nampak sebuah bangunan sekolah dasar rusak parah akibat dilewati amukan tornado. Menurut laporan, sedikitnya ada 40 tornado yang melanda. Korban jiwa yang ditimbulkan terdiri dari 2 orang, sementara 6 orang lainnya terluka. Hingga kini, saudara, laporan kerusakan masih dalam pendataan. Saudara, Angkatan Laut Peru menyatakan berhasil menyelamatkan 30 nelayan yang terdampar di laut akibat dihantam gelombang tinggi Sabtu lalu.
Menurut Angkatan Laut Peru, banyak nelayan yang harus berjuang untuk kembali ke pantai saat dihantam gelombang tinggi dan angin kencang di perairan Tumbes Sabtu lalu. Menteri Pertahanan Peru yang ikut dalam operasi penyelamatan menyebut sejumlah besar kerusakan terjadi akibat hantaman ombak dan angin kencang sepanjang akhir pekan lalu. Gelombang tinggi dan angin kencang menerjang kawasan pesisir Tumbes sepanjang akhir pekan mulai Jumat hingga Minggu waktu setempat. En este caso hemos hecho un sobrevuelo para ver de manera general cuál es la magnitud de los daños ocasionados. Ya el gobernador regional con los alcaldes se han comprometido a más tardar el día de mañana en culminar la evaluación de los daños.